ini kita akan kembali pada materi yang baru. Allah memberkati para pemimpin Israel, terutama itu Samuel ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang Samuel. Nah, sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Apa yang akan kita capai nantinya? Ya, jadi ibu maunya setelah kita mempelajari materi tentang Allah memberkati para pemimpin Israel, terutama Samuel, ibu maunya anak-anak dapat menyebutkan nama pemimpin yang dapat dijadikan teladan. Nah, teladan di sini maksudnya contoh, panutan. Nah, itu teladan ya, sebagai contoh kalian. Nah, yang kedua, ibu maunya anak-anak bisa menyebutkan sifat-sifat yang baik maupun sifat yang tidak baik dari para pemimpin. Kan pasti ada sifatnya yang baik, ada juga sifatnya yang tidak baik. Karena manusia itu hanya manusia biasa, juga bisa melakukan kesalahan. Tapi kita jangan mencontoh sikap pemimpin yang tidak baik. Yang kita contoh yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang baik. Iya, kita harus mencontoh yang baik. Yang ketiga, anak-anak, ibu maunya anak-anak dapat menumbuhkan sifat-sifat kepemimpinan di dalam diri kalian ya. Disuruh jadi pemimpin upacara. Siap atau enggak? Siap. Ya, berani jadi pemimpin? Berani. Iya, harus berani mencoba ya. Nah, itulah juga gunanya kita belajar ya. Nah, yang keempat, ibu mau anak-anak dapat mengembangkan jiwa-jiwa kepemimpinan pada diri kalian, jiwa-jiwa kepemimpinan. Nah, ibu maunya kalian siap. Siapa yang mau menjadi pemimpin di sini? Ada yang mau jadi pemimpin? Ada. Ada. Ada yang takut jadi pemimpin? Tidak. Asep berani tidak kalau ibu suruh jadi pembina upacara? Berani. Menjadi pengatur saat barisan berani tidak, Nathanael? Berani. Ya, mantap anak-anak ibu ya. Jadi pembawa dirigen pada saat upacara berani tidak, Jessica? Berani. Itu yang ibu mau ya. Kalian harus memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Seperti kita di Sanggau ini, siapa pemimpin kita? Siapa bupati kita? Iya, Bapak Paulus Hadi. Itu pemimpin kita di Kabupaten Bupati. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya anak-anak masih semangat? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, terima kasih. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi kita. Sebelum kita melihat video, nanti kita akan menonton video ya tentang singa yang sombong. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu. Di sekolah, kamu umpamanya di sekolah, tadi ibu udah bertanya kepada Nathanael, kepada Asun, apakah kamu pada saat ditunjuk dari seorang pemimpin di sekolah, kamu siap? Siap atau tidak? Siap. Pasti akan siap. Coba, ibu mau kalian menyebutkan yang pernah kalian dengar dari kata seorang pemimpin. Apa-apa? Hormat, gerak. Apa lagi? Siap. Siap, gerak. Ada lagi? Iya, lancang depan, gerak. Ada lagi? Istirahat di tempat, gerak. Nah, itulah kalimat-kalimat pemimpin yang kita dengar waktu kita di sekolah ya. Jadi harus siap menjadi seorang pemimpin di sekolah. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut pada bagian kitab suci. Kita akan melihat bagaimana Samuel menanggapi panggilan dari Tuhan. Kita akan melihat dalam buku, silakan kalian buka buku halaman 67. Bukunya lihat pada halaman 67. Di situ panggilan Tuhan kepada Samuel ya. Panggilan
suci karena sudah ada dalam buku, kita melihat dalam buku saja ya. Nah, di situ panggilan Tuhan kepada Samuel. Kita akan membacanya sebentar ya, kalian mendengarkan, ibu akan membaca. Pada waktu itu seorang dari suku Lewi yang bernama Elkana hidup di kota Ramata. Istrinya bernama Hana. Dia tidak mempunyai anak. Tiap-tiap tahun kedua orang tua itu berziarah ke kota Silo untuk bersembah sujud. Membaca bacaan kitab suci dari Samuel bab berapa? Bab 4 sampai bab 7. Yang pertama 1 Samuel dari bab 1 sampai 3. Yang kedua 1 Samuel dari bab 4 sampai 7. Sekarang ibu mau bertanya dulu tentang bacaan kitab suci tadi ya anak-anak. Kita akan melihat bagaimana Samuel yang dipanggil oleh siapa tadi? Siapa yang memanggil Samuel? Tuhan. Berapa kali dia memanggilnya? Berapa kali dia memanggil Samuel? Allah memanggil Samuel ada berapa kali? 3. Iya, ada 3 kali. Yang pertama dia kira yang memanggilnya itu ialah Imam Eli. Dikiranya Eli memanggilnya. Yang kedua dikiranya lagi Eli. Sekarang yang ketiga apa jawabannya kepada Allah? Iya. Menanggapi panggilan Allah, bahwa Allah memanggil Samuel. Yang itu menandakan bahwa Samuel itu mempunyai hati yang baik. Dia menanggapi panggilan Tuhan dengan rendah hati. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk dari bacaan kitab suci. Kita akan melihat, kita akan membandingkan nanti. Dari bacaan kitab suci kita akan membandingkan bagaimana seorang pemimpin itu. Kalau pemimpin yang tadi Samuel memiliki sikap yang rendah hati. Yang ini kita akan melihat video ya. Kita nonton bersama-sama. Mau menyaksikan video dari singa yang sombong? Mau. Akan menyaksikan video dari singa yang sombong. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat bijaksana dan rendah hati kepada siapapun. Pesan moral adalah jangan pernah berlaku sombong. Iya, jadi Hai anak-anak, kisah dari seekor singa. Tadi ibu mau bertanya, kalian sudah menyaksikan videonya tentang singa. Bagaimana sikap singa tadi yang pertama kali? Sombong. Dia
waktu dulu ya. Ini evaluasi dari materi kita pada pagi hari ini. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, sekarang kumpulkan satu orang untuk mengumpulkan tugas evaluasinya. Diberi pelajaran oleh lebah sampai akhirnya singa pun sadar. Dia berubah menjadi baik, rendah hati, bijaksana, supaya kalian bisa nantinya menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang rendah hati, dan yang utama takut akan Tuhan. Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang bagaimana? Berani, baik, rendah hati. Ada lagi? Suka menolong, bijaksana. Ada lagi? Rendah hati. Apalagi yang ibu bilang tadi, takut akan Tuhan. Itu yang utama juga ya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki sikap-sikap yang baik. Nah, sikap-sikap yang baik tadi dari singa kita bisa melihat mana sikap yang baik, mana sikap yang tidak baik. Dan awalnya singa itu sombong. Diberi pelajaran oleh siapa? Lebah. Nama siapa? Sudah melakukan tugas proyek kita dari pembuatan clipping. Sudah mengerjakan LKPD. Nanti akan Ibu nilai dan Ibu kembalikan kepada kalian. Juga sudah tadi melakukan evaluasi ya. Nah, hasil-hasil dari evaluasi Ibu melihat hasil kalian bagus-bagus semua ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana itu. Sekarang anak-anak, ada yang mau bertanya dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Tidak ada? Semuanya jelas? Jelas ya. Nah, sekarang kita akan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini tentang materi bagaimana Allah memberkati para pemimpin, terutama pemimpin kita yang Israel yang bernama Samuel. Nah, sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, siapa yang berdoa? Iya, siap Regina Mars berdoa sebelum kita pulang. Kita berdoa dulu. Kita melilitkan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik. Sementara sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan berkati sehingga kami sampai di rumah dengan selamat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dengan segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Dari Pino dulu, selamat dengan Ibu masuk pulang. Amin.